Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rimasyaski, NIM 2005437262, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 Sejarah Indonesia Universitas Riau tahun 2020. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wanayasa, akan melaksanakan praktik uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. KM-nya, Rangga, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kawan-kawan semua, serta guru mata pelajaran yang berkaitan pada saat ini, Bu Anissa yang terhormat. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kebermanfaatan dengan apa ilmu yang kita pelajari hari ini, lalu juga diberikan kelancaran serta keluasan dalam pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang baru ini. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih. Ibu, cek kehadiran dulu ya. Akmal, Hadir. Anatia, Hadir, Bu. Dabia, Ardi, Hadir, Bu. Diki, Hadir, Bu. anak-anak, hari ini kita akan belajar dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Nah, ini ada Google Classroom ya. Ibu sudah membagikan materi dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru di sini. Ada handout-nya, ada LKPD-nya, dan juga ada PowerPoint-nya. Ini sudah dipelajari, kalian sudah membaca handout-nya? Sudah Bu. Berarti sudah ingat lagi materi sebelumnya. Kebijakan ekonomi apa di zaman Orde Baru? Yang kalian ingat kebijakan ekonomi di zaman Orde Baru itu ciri khasnya seperti apa? Perkenalkan nama saya Raden Nangga Fadila, itu swasembada Bu, di mana Indonesia dalam sistem swasembada ini mampu menjadi negara yang tidak mengekspor lagi ataupun tidak mengimpor lagi beras-beras dari lainnya. Ya, bagus sekali Rangga ya. Betul ya, jadi ciri khas dari zaman Orde Baru adalah swasembada beras. Lagi yang mau menambahkan ciri khas dari ekonomi? Ya. Izin Bu. Boleh Nizar, silahkan. Oh, tapi Nizar Bu mau menambahkannya dari politik Bu, bukan dari Oh ekonomi. boleh, Oh, ya boleh. Bagaimana yang Nizar tahu politik Orde Baru? Jadi gini Bu. Jadi yang Nizar paling ingat soal masa pemerintahan Orde Baru itu dari kebijakan Orde Baru itu di bidang politik, karena di bidang politik itu di mana parpol itu dileburkan menjadi satu partai Ya. yang hasilnya menjadikan kepemimpinan negara di Indonesia itu hanya
dikontrol oleh kepresidenan atau oleh para pejabat. Ya, Sehingga di sini menimbulkan adanya kekuasaan yang semena-mena iya, hingga banyak menimbulkan KKN atau korupsi dan nepotisme. ya, Seperti itu. betul sekali nih Jar. Itu ciri khas politiknya ya. Dampak positif dan negatif Orde Baru. Nah, setelah melalui pembelajaran model discovery learning dengan kegiatan membaca teks PowerPoint, siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru, serta mendesain peta konsep hasil diskusi tentang dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Aku akan menayangkan video pembelajarannya dari YouTube. Mari kita sama-sama tonton videonya ya sampai selesai. Ini durasinya 3 menit 45 detik. Kalian simak videonya dengan seksama dari video ini. Special Report Jalan Terang Reformasi 98. Ya, dan pemirsa, pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa kala itu merupakan titik kulminasi gerakan menuntut Pak Harto lengser. Penguasa Orde Baru itu sepertinya tak punya pilihan lain. Kestabilan ekonomi dan politik adalah hal yang kerap didengungkan rezim Soeharto. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang utang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki macan Asia. Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. PDB-nya tumbuh 8%. Barang-barang dari luar tidak boleh diimpor. Jadi kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopoli monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen, kartel yang direstui oleh pemerintah. Nah, akibatnya apa? Terjadi distorsi yang menimbulkan rente ekonomi itu meningkat luar biasa. Kejatuhan rezim Soeharto setelah berkuasa 32 tahun tanpa jeda diawali krisis moneter pada Juli 1997. Saat itu mata uang rupiah terus terpuruk hingga Rp17.000 per dolar pada 22 Januari 1998. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Tak hanya soal perut, pelanggaran HAM dan gaya militeristik Orde Baru menjadi hal yang terus didengungkan para demonstran. Kemarahan, kebencian, ya. Dari mulai yang sinis sampai yang mau betul-betul marah gitu. Nah itu muncul di 98 itu. Ya, nah, momen terpentingnya adalah memang krisis moneter.
Periode 12 hingga 20 Mei 1998 menjadi periode sangat menentukan perubahan politik. Saat itu demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan masif, hingga terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak. Berita tewasnya mahasiswa tak ayal menjadi pemantik kemarahan. Demonstrasi semakin besar. Bagaimana video tersebut menarik? Menarik, Bu. Menarik Bu. sekali ya. Coba apa yang kalian dapatkan dari video tersebut, informasi apa? Boleh? Silahkan. Agung, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya, Agung dulu. Gimana, Baik. Gung? Langsung. Ekonomi pada saat itu, pembangunan ekonomi sangat melejit pada saat Orde Baru. Tetapi tertahan oleh dalam bidang politiknya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, sehingga mendapat kesenjangan sosial dari kalangan masyarakat. Yang Rangga pahami dari video yang tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya bisa disebut, ya seperti Agung tadi ya, bisa disebut bahwa pada masa Orde Baru ini, itu terjadi komplikasi kekacauan gitu, komplikasi masalah dari mulai sosialnya, ekonominya, lalu juga politiknya, atau bahkan sehingga dalam kekacauan-kekacauan itu terjadilah kesinambungan ataupun kesinambungan antara masalah-masalah itu yang akibatnya seperti tadi menghasilkan gerakan mahasiswa yang mendemo. Akan kita bahas hari ini adalah dampak dari kebijakan politik dan juga dampak dari kebijakan ekonomi. Bagaimana maksud otoriter, dominatif, dan sentralistis? Agung, Bu. Ya, Gung. Bagaimana, Gung? Menurut Agung, otoriter seperti apa? Jadi ini, Bu, otoriter itu tidak berdemokratis. Jadi sistemnya birokratis gitu, Bu. Jadi tidak tidak menurut aspirasi rakyat. Jadi apa yang dia inginkan, dia yang melakukan. Jadi tidak ada musyawarah terlebih dahulu seperti itu. Ya, betul ya, Agung. Di sini positif dan negatifnya. Positifnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada swasembada beras, ya sudah dibahas waktu tadi di awal. Ya, swasembada beras itu artinya kita bisa mencukupi kebutuhan beras sendiri dan juga kebutuhan negara lain. Penurunan angka kemiskinan. Ada perkembangan GDP per kapita Indonesia semakin naik. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Nah ini ya zamannya Soeharto, itu cirinya ya, ciri ekonominya itu diskusinya sesuai dengan kelompok. Sudah Ibu bentuk kelompoknya 1 sampai kelompok 7. Kelompok 1-nya ada Agung, Nova, Nijar, Cikru, Rangga. Kelompok 2-nya Akmal, Andika, Anissa, Sultan. Kelompok 3-nya Anartia, Nuni, Rima, Susi. Kelompok 4 Dabia, Indriani, Mira, Rifki. Kelompok 5-nya Ardi, Asep, Iman, Rudianto. Kelompok 6 Diki, Liona, Marianti, Sri Rahayu. Kelompok 7-nya Anissa, Fitriah, Puzi, dan Mona. Nah, Ibu ingat LKPD-nya, dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Diskusikan bersama kelompok belajarmu tentang hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, buatlah desain peta konsep tentang dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Untuk bisa menyelesaikan tugas kelompok ini, kalian bisa mencari sumber belajar, ya. Sumber belajar itu banyak, sudah Ibu share di Google Classroom, ada handout-nya
PowerPoint juga ada. Kalian juga bisa cari di internet ya sumber-sumbernya. Buku paket juga kalian kan sudah ada dari perpustakaan. Silahkan kalian bekerja sama. Walaupun dengan jarak jauh, Ibu yakin kalian bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Kalian mau berkomunikasi dengan anggota kelompok lewat WhatsApp bisa, ya. Video callan misalnya atau Zoom boleh. Ya, Ibu akan awasi kalian lewat Google Classroom maupun WhatsApp begitu anak-anak. Produk peta konsepnya itu bagaimana? Oh ya Bu. Jadi gini Bu, kita diskusinya dua media. Ya. Yang pertama itu online sama yang kedua itu offline. Dan yang online itu Nijar sama Zikrul Bu. Ya. Yang offline Agung sama Nova. Kita presentasikan hasil karya kelompoknya. Kita zoom perbesar supaya terlihat. Ini ada peta konsep dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi anggotanya ada Agung, Nizar, ya, Zikrul, Raden Rangga, dan Muhammad Naufal. Oke. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Dampak kebijakan politik ekonomi pada masa Orde Baru. Yang menurut referensi yang Agung baca dalam suatu artikel di internet, Bu, kebijakan politik pada masa Orde Baru itu dibagi menjadi 2. Ada dari dalam negeri dan juga luar negeri. Kenalkan, sebelumnya saya Anissa Munggawati dari kelompok 2. Ya. Peta konsep dari kelompok 1 menurut saya cukup menarik. Ya. Namun pemilihan warnanya kurang jelas, Bu, jadi kurang terlihat. Saya Akmal Maulani dari kelompok 2 Ya. dengan anggota kelompok Anissa Munggawati, Andika Surya Setiawan, dan juga Sultan Kamal Salahuddin. Ya. Untuk peta konsep yang kami buat, ada dampak positif dan negatif di bidang politik dan ekonomi. Ya. Untuk di bidang politik, dampak positifnya, stabilitas nasional lebih terjaga, ada juga keamanan pertahanan. Marianti dari kelompok 6. Ya, bagaimana? Untuk desain peta konsep dari kelompok 2 ini sangat menarik dan colorful. Jadi si pembacanya juga mudah memahami isi peta konsepnya. Isi peta konsepnya juga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anatia Pramisi Tanjung dari kelompok 3. Ya. Peta konsep dari bidang politik, yang pertama dampak positif. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Bu, dari kelompok 6, Bu. Ya, bagaimana Diki? Menurut Diki, peta konsepnya kurang menarik, Bu. Ya. Terus warnanya yang lebih berwarna, Bu. Ya. Saya dari peta konsep sudah bagus, warnanya juga cukup colorful, cuma itu Bu, isinya kurang jelas, kurang beragam. Ya Bu. Kurang beragam sumbernya ya. Sepertinya hanya ya, Bu. satu sumber aja ini gitu. Ya, oke. Terima kasih Piona. Piona dari kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Dari isinya, yaitu Bu, terlalu berpatok ataupun terlalu sama gitu dengan yang Ibu sebarkan dan kurang mencari referensi lain. Iya, gitu, Bu. betul sekali. Ramdhani dari kelompok 5. Ya. Saya di sini anggotanya yaitu ada Asep Suenar, Iman Rohdiansa, dan Rudianto Nugraha. Presentasikan dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru
1966 sampai 1998. Ya. Peta konsep ini kita diskusikan dengan cara online yang melalui di mana ada bagian yang mencari materi dan ada bagian yang membuat peta konsepnya sendiri. Iya, tapi kurang beragam, Bu. Kurang beragam, oke. Terima kasih Tambahan, Bu. Rima. Ya, tambahan Rangga, silakan. Itu kan Bu di tulisan kebijakan politik serta kebijakan ekonominya menurut Rangga kurang besar dan kurang menarik. Ya. Harusnya tidak kotak seperti itu. Lalu Nama saya Marianti dengan anggota kelompok Diki, Fiona, dan Sri Rahayu. Untuk pembuatan peta konsep ini didesain oleh Fiona dan yang memberi ide warna Fiona, yang mencari referensi Diki dan Sri, dan yang membuat peta konsepnya Marianti. Untuk salah satu dampak positif dari kebijakan politik yaitu dilakukannya peleburan partai politik agar pemerintah dapat mengontrol partai politik. Ya. Lihat dari tampilannya Bu, itu yang maksudnya kurang jelas Bu, yang kebijakan ekonomi ekonomi. Ya, tulisan kurang Jadi, jelas ya. Ya, jadi kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianur Anissa dari kelompok 7. Membuatnya Mona. Oh, yang membuatnya Mona. Terus yang lainnya? Ini mencari referensi. Mencari referensi. Referensinya hanya dari Handout aja ya, yang Ibu sebar di Google Classroom ya. Iya. Iya, padahal nanti ke depannya harus lebih kreatif lagi ya, mencari sebanyak-banyaknya sumber. Begitu. Perkenalkan, nama saya Rudianto Nugraha dari kelompok 5. Dan sangat ini Bu, cukup rapi Bu. Oh, cukup rapi. Dan sangat apa? Cukup. Sangat bagus Bu. Sangat bagus. Ini kayak ini ya, Ya. kayak mading ya. Kayak ditempelin. Ntar. Agung Bu. Agung deh, yuk. Eko. Ya, gimana nanti Rangga? Gini Bu, menindaklanjuti yang tadi. Ya, boleh. Sama Bu, ini Bu, ya pembahasannya sama Bu kayak yang tadi Bu. Oke. Kan tadi teh Bu, yang dilihat dari pertama sampai akhir teh Bu, Agung teh bisa menyimpulkan gitu Bu, ya, bahwa dari tadi itu membahas itu tentang yang tadi Agung bertanya Bu, penurunan angka kemiskinan. Agung kurang mengerti dalam hal itu Bu. Kenapa? Agung mau bertanya tentang kenapa terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah gitu intinya. Iya, kenapa? Sedangkan di dampak positif itu ada kata-kata tentang penurunan angka kemiskinan gitu ya? Ya. Oke. Siapa yang mau menanggapi? Di bidang penjualan barang kali Bu. Penjualan distribusi barangnya gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang gak keterima atau gak kejual gitu Bu. Ya. Yang menyebabkan seorang itu gak nyampe dapat hasilnya gitu Bu. Ya, yang Rangga pahami itu ya Bu. Ya. Dalam kegagalan pembangunan ini sebenarnya Soeharto itu kan sudah memplanning ya, sudah merancang gitu pembangunan akan seperti ini. Di akhir penjabatan Soeharto ini kan akan terjadinya transisi dari Orde Baru ke reformasi gitu, sehingga terjadi perubahan masyarakat itu yang justru menjadi faktor pembangunan tidak merata gitu, dari masyarakat. Ya. Jadi kesenjangan pembangunan itu artinya kesenjangan infrastruktur wilayah yang berbeda dan tidak bisa disamakan antar daerah yang lain karena punya potensi alam yang berbeda begitu.
Selamat kepada pemenangnya. Ini adalah peta konsep terbaik ya. Kita jadi tertarik untuk membacanya ya. Selamat ya untuk kelompok 7 sudah bagus peta konsepnya, dan untuk kelompok yang belum menang ya, itu bukan berarti tidak bagus. Sudah bagus, sudah baik. Hanya perlu diperbaiki ke depannya penampilan dari peta konsepnya aja. Warnanya harus ini adalah kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kalau dari Rangga pribadi, dari memulai menyusun Ibu memberikan tugas, memang hal yang paling utama kan komunikasi ya Bu. Sulit sekali berbeda komunikasi jarak jauh dengan ketika di sekolah. Bagaimana ketika kita mulai mau merancang, contoh misalnya ketua kelompok mau mulai membagi-bagi nih, kamu kerja ini. Ada sebagian yang memang mengerjakan, ada sebagian yang memang hanya merespon saja. Itu kesulitannya salah satunya, sehingga pada hasilnya pun tidak tidak maksimal gitu Bu. Mending kalau misalnya ketika Ibu menyampaikan materi, ketika Ibu menyampaikan tugas, saran Agung mending kita ikut Zoom lagi Bu, supaya ada tambahan gitu Bu, relasi-relasi dari pikiran kita ya. gitu Bu. Jadi kan Kesimpulan materi ini. Kesimpulan materinya Bu. Ya. Pada masa Orde Baru ini banyak dampak positif baik perubahan ekonomi maupun politiknya, tapi juga tetap punya dampak negatifnya seperti pemerintah yang menjadi otoriter dan tidak demokrasi, serta kesenjangan sosial, seperti itu Bu. Ya, jadi pelajaran yang bisa Rangga, Bu. dipetik enggak? Coba Rangga, ya boleh. Hikmahnya. Ya, hikmahnya yang Rangga tangkap ya Bu, dari cerita Orde Lama sampai Orde Baru, intinya kita jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya Bu. Ya. Soeharto itu ketika beliau memimpin Orde Baru, itu kan karena dulunya itu diperintahkan oleh Soekarno dalam Super Semar itu surat perintah 11 Maret bahwa terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto dan berpindah kepada reformasi. Itu sih Bu hikmahnya. Jadi jangan sampai kacang lupa kulitnya gitu. Bagaimanapun pahlawan itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu Bu. Jadi susah untuk dibayarnya, maka kita setidaknya menghargai lah Bu. Lengkapi ya hikmah dari pembelajaran hari ini bahwa kehidupan itu tidak selamanya lurus, ya itu yang pertama. Yang keduanya adalah bersainglah secara sehat, jangan menghalalkan segala cara, ya KKN apalagi itu tidak boleh ya. Seperti sekarang kita latih gitu, kita latih karakter kita untuk jujur, ya. Begitu. Kenapa Orde Baru itu hancur? Ya karena KKN, itu aja intinya, karena ketidakjujuran. Jadi habis ini kalian buka Google Classroom-nya. Evaluasi ya, evaluasi sejarah ini ada 10 soal PG. Kalian isi selama 20 menit. Ya. Dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab, silahkan. Kalau misalnya kurang dari KKM, berarti ikut remedial. Nanti remedialnya ada jam tersendiri. Begitu ya, yang nilainya jelek, tetap semangat, jangan putus asa, tetap belajar. Nanti kita perbaiki sama-sama nilainya. Untuk yang sudah bagus nilainya juga jangan sombong, tetap rendah hati. Yang sudah bagus melampaui KKM, silahkan kalian searching di internet ya untuk menambah wawasan juga, membaca internet dari artikel-artikel lah, artikel internet kan banyak, dan nanti linknya silahkan kalian share ke forum Google Classroom. Itu yang sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Rangga. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kawan-kawan semua serta Ibu Anissa yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah
berdiskusi ya, sudah mendapatkan ilmu baru, semoga bisa bermanfaat, serta jangan sampai saat ini saja kita mengingat dan memahaminya. Semoga ini menjadi ilmu sepanjang umur hidup kita, menjadi pahala juga buat Ibu Anissa insya Allah, dan kita yang berdiskusi di sini. Amin. 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 Untuk itu mari kita tutup diskusi ini dengan membaca doa Kifayatul Najib bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Ya Allah, amin. Berdoa dicukupkan. Silakan Bu, dikembalikan. Ya, terima kasih Rangga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai pembelajaran hari ini, berjalan dengan lancar ya. Oke, begitu. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga